Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini. Tuhan menolong kita melewati banyak hal di sepanjang bulan ini. Tuhan buktikan kesetiaannya, Tuhan buktikan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu di pagi hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesus. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan kami lewati, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, kita katakan pujian ini. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga buminya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan hebat Tuhan, Allah yang perkasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Dengan iman nyanyikan pujian ini, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan ini iman kami Tuhan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam nyanyikan pujian ini. Sejemput kita semua bangkit berdiri, katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, kami percaya padamu. Kau tak pernah ingkar janji Tuhan dalam hidup kami. Kami lihat kesetiaan-Mu. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh,
percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kami lihat kesetiaan-Mu, kami lihat kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam lembah kekelaman, dalam kesesakan kami Tuhan, kami lihat bahwa Tuhan setia, kami lihat bahwa Tuhan baik. Angkat suaramu saudara. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya, kekal selamanya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami di altar-Mu, di kaki-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Kau penyelamatku, terpuji. Mulut kami memuji-Mu, mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau penyelamatku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serahkan kepada Pak Agus. Haleluya. Mulutku memuji nama-Mu, tinggikan Dia, dan hidupku terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kata-kata pujian ini mengatakan bahwa meninggikan Tuhan di atas segalanya. Sungguhkah kita sudah meninggikan Dia di atas segalanya? Di atas pikiran-pikiran kita, di atas hal-hal yang membuat kita sebenarnya tidak bisa menempatkan Tuhan di atas segalanya. Sesungguhnya Dia adalah Allah. Entah saudara dan saya meninggikan Dia di atas segalanya atau tidak, Dia tetap Allah. Tetapi kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk meninggikan Dia oleh karena darah Yesus yang telah menyucikan kita, itu adalah sebuah penghargaan, itu adalah sebuah kesempatan. Karena siapa kita? Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi diizinkan menggunakan lidah bibir kita yang sering kali kadang-kadang kita pakai untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang kita tahu itu bisa mendukakan hati Tuhan. Tetapi Dia membuka kesempatan untuk meninggikan Dia dengan lidah bibir kita, dengan hati kita apa adanya. Mari kita meninggikan Dia, mari kita memuliakan Dia. Dia memang layak mendapatkan segala kehormatan, segala pujian dan segala penghargaan dari setiap kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin, haleluya. Mari memuji Dia, tinggikan namanya, sembah Dia, haleluya. Kami memuji-Mu dengan mulut kami, dengan hati kami, jiwa kami terangkat tertuju kepadamu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau hadir di sini. Amin, haleluya. Oh, syukur, syukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Amin, amin. Engkau hadir di sini. Ini rumah-Mu, kami menyambut Engkau, kami menyambut Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Oh, syukur. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
syukur, 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 syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kirara mama syarada. Kirara baba kuyara baba syarada. Kirara namaste. Amin. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus jamah. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi dan dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan ajar kami untuk mengerti bahwa satu hari di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena hanya orang-orang seperti itulah yang akan mengalami seperti Pemazmur pasal 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau sudah membawa kami kepada rumah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami memiliki hati seperti Yesus. Karena ketika Yesus ada di rumahmu, rumah Bapa, Yesus berkata, cinta akan rumahku, rumah Bapa, cinta akan rumah Bapakku itu menghanguskan aku. Membuat Yesus melihat apa yang harus dikerjakan dan membersihkan rumah Tuhan dari orang-orang yang menjadi penyamun di dalam rumah Tuhan itu. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyambut kehadiran Roh Kudus untuk berkarya melalui kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk bisa mengarahkan diri, menyembah Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Baik, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sebentar lagi mengakhiri bulan September dan akan memasuki bulan Oktober. Dan di akhir bulan ini adalah sebuah kesempatan istimewa untuk saya bisa memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, namanya adalah Pak Tony Irawan. Ya, Tony Irawan, beliau saya kenal sudah sejak lama sebagai mulai dari mahasiswa dulu di Sati sampai kemudian tamat dan kemudian melayani juga di Sati, menikah, lalu pernah menjadi asisten saya di asrama dulu sebagai gembala asrama. Dan saya senang karena Pak Tony adalah seorang yang setia di dalam panggilan Tuhan, menjadi seorang dosen pengajar dan menikah dengan seorang wanita yang pinter masak, saudara. Dan kalau mencicipi makanan istrinya gitu ya saudara. Ya sekarang ini kan cukup langka juga ya wanita yang pinter masak gitu, karena dapurnya sudah pinjam dari tempat lain gitu ya, GoFood gitu-gitu ya. Tetapi kalau ada acara-acara di rumahnya itu pasti akan disuguhi masakan-masakan andalan ya saudara ya. Saya perkenalkan dan kita sambut bersama-sama untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Tony Irawan. Silahkan, mari. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan di dalam Tuhan.
Sukacita ya hari ini. Tadi tim worshipnya kompak pakai baju kotak-kotak ya. Saya tanpa dikontak juga kotak-kotak. Itu kompak, asal jangan kita terkotak-kotak ya di dalam Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan sederhana saja. Sebuah khotbah yang diberi judul Tested or Tempted. Tadi kurang P ya, sudah ditambahi P-nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dulu ada seorang yang pernah diminta berdoa untuk anaknya pada waktu hari ulang tahun. Saya duga kalau Anda minta doa di hari ulang tahun Anda, biasanya Anda ingin didoakan hal yang baik-baik, bukan? Entah itu bisnis, keluarga, atau apapun, pasti harapannya adalah harapan yang sangat baik hari itu. Namun saudara, ada seorang bapak bernama Max Arthur, atau lengkapnya adalah Douglas Max Arthur. Suatu kali ketika anaknya minta doa darinya di hari ulang tahunnya, dia menaikkan doa yang agak enggak lazim. Doa yang kalau orang Surabaya bilang itu nyeleneh. Arthur mengatakan gini dalam doanya, Tuhan, sebagai ayah aku berdoa kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku. Jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku. Tetapi saya mohon ya Tuhan, karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan duri, ombak yang cukup besar dan kesulitan-kesulitan yang sengit, supaya dia berniat untuk berjuang. Berikanlah dia angin topan dan ombak yang besar, sehingga di tengah-tengah angin topan dan ombak yang besar, bukan saja ia tidak jatuh tenggelam, melainkan dapat berdiri tegak, bahkan dapat menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Doa itu dikenal dengan The Prayer of Father dari Douglas Max Arthur. Kenapa Arthur berdoa begitu? Karena dia adalah seorang jenderal yang pernah terlibat dalam Perang Dunia I dan II. Arthur paham sekali bahwa hal yang bisa membuat seseorang kuat, hal yang membuat seseorang bisa berkembang dan maju dalam kehidupannya, justru bukan kemudahan, tetapi adalah tempaan, ujian, tekanan, cobaan. Saya duga saudara-saudara yang merintis usaha dari kecil, dari nol, paham bahwa kesulitan yang membesarkan karir Anda. Amin. Gelar studi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah gelar yang teruji melalui ujian. Bukan hanya Arthur saja yang berpikir demikian, saudara. Kalau kita melihat catatan Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 2, Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 12, kita melihat dengan jelas Yesus sendiri yang penuh dengan Roh Kudus, dengan sengaja dibawa oleh Allah untuk masuk ke padang gurun, dan di situ selama 40 hari 40 malam dicobai. Menariknya dalam tulisan seorang bernama John Hamilton, dalam epiknya yang berjudul The Paradise Lost, justru cobaan yang dilalui Tuhan Yesus itu adalah babak yang menentukan misi berikutnya. Apabila Tuhan Yesus gagal di tengah pencobaan itu, maka misi di salib itu kemungkinan tidak akan terjadi. Senada lagi dengan pikiran ini, kalau kita membuka di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan Singkat kata rekan-rekan, gagasan-gagasan tadi
menyuguhkan sebuah fakta hidup bahwa tekanan, pencobaan, ujian, kesulitan, masalah apapun itu namanya, justru sebenarnya memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hidup seseorang. Namun menariknya pagi hari ini kita mendengar sebuah ajaran doa dari Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 13, Tuhan malah mengajarkan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kenapa Tuhan justru mengajar kita untuk memohon, Tuhan jangan izinkan pencobaan itu, lepaskan kami dari yang jahat itu. Padahal kan kita tahu dari fakta-fakta sebelumnya, ujian tempaan itu sangat berguna sebenarnya dalam pertumbuhan seseorang. Apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan di balik petisi ini, saudara? Nah, kata kunci untuk memahami doa yang Tuhan ajarkan ini sebenarnya adalah satu kata yang ada dalam teks itu, yaitu pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kata pencobaan itu sendiri, kalau saudara suka melihat dalam bahasa aslinya itu, Matius menggunakan kata peirasmos. Dan gagasan linguistik di balik peirasmos ini, konon menurut Erasmus, sebenarnya adalah istilah yang seringkali dipakai di dalam kedokteran. Ada namanya tindakan eksperimen atau percobaan untuk menguji suatu hal. Di situ kata peirasmos itu sudah digunakan. Dan dalam perjanjian baru, saudara, ketika saya coba menelusuri, paling tidak sebenarnya ada 21 pemakaian peirasmos itu. Faktanya adalah demikian. Peirasmos itu bisa bermakna double. Di sisi negatif, peirasmos diterjemahkan sebagai tempted, yang dalam satu kondisi itu seseorang diperhadapkan pada godaan, dirayu ke dalam suatu perbuatan dosa, dan ujung yang diharapkan dalam kasus ini adalah kejatuhan atau kegagalan. Namun di angle yang lain, peirasmos itu juga berarti positif, bermakna trial atau tested, di mana kesempatan itu justru bisa dipakai sebenarnya untuk menguji kualitas hidup kita. Dan bila kita lolos, maka kita akan naik level. Beberapa waktu yang lalu ada satu rekan itu baru pulang dari Israel, saudara. Saya heran, lagi konflik di Gaza kok mainnya malah ke sana itu. Ya, Om, apain main ke sana? Aku ini sebenarnya diajak seseorang, Mas. Ada seorang bisnismen kawakan yang sedang cinta-cintanya mengasihi Tuhan. Bisnisnya sedang berkembang. Dia cinta Tuhan dan menyerahkan diri hidupnya untuk sungguh-sungguh. Tapi dia hanya mau dilayani oleh rekan saya ini, nggak mau dengan yang lain. Dan dia mau dibaptis di Sungai Yordan, nggak mau di sungai yang lain. Adalah sensasinya dibaptis di Sungai Yordan itu apa? Apa bedanya di Sungai Berantas? Kalau banjir kan malah lebih sensasional kan. Tapi dia ngomong, aku mau dibaptis di tempat Tuhan Yesus dulu dibaptis. Ajak teman saya itu hanya untuk baptisan di Sungai Yordan. Dia senang. Pulang dari baptisan di Sungai Yordan, bisnisnya bangkrut.
Dan dia mengatakan, dulu aku nggak setia sama Tuhan kok baik-baik aja. Kok sekarang tambah cinta Tuhan kok kayak gini. Bisa jadi Tuhan izinkan tempted itu untuk tested kita. Amin. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengerti apakah itu perasmos dalam pengertian ujian atau pencobaan, saudara? Heckner mengatakan sebenarnya kita bisa melihat jelas maksud ini dalam konteksnya. Dan di dalam Injil Matius, kata ini sebenarnya digunakan 2 kali. Yang pertama teks yang saudara baca itu, dan yang kedua dalam pasal 26 ayat 41. Di mana Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencoba. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Pencobaan yang kita baca dalam narasi ini sebenarnya sedang berbicara mengenai suatu permohonan. Ya Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Adalah meminta Tuhan, mengajukan petisi kepada Tuhan untuk tidak membawa si pendoa masuk ke dalam godaan atau pencobaan yang akan berpotensi menghancurkan hidupnya. Ada suatu teks yang paralel yang pernah dicatat di dalam kitab orang Yahudi yang namanya Talmud Babilonia. Dalam teks Talmud itu dituliskan lirik yang hampir mirip dengan ini. Dikatakan begini, jangan tuntun aku ke dalam kuasa pelanggaran, dan jangan bawa aku ke dalam kuasa dosa, dan bukan ke dalam kuasa kejahatan, dan bukan ke dalam kekuatan godaan, dan tidak dalam kekuasaan apapun yang memalukan. Doa ini dinaikkan pagi dan malam dengan sebuah niatan supaya apa? Orang atau pendoa ini tidak dimasukkan ke dalam kesulitan itu. Sampai di sini saudara, kita mengerti bahwa Tuhan mengajar kita untuk memohon supaya kita tidak dibawa ke dalam kesulitan yang menghancurkan hidup kita. Namun masih tersisa satu pertanyaan yang perlu kita jernihkan pagi hari ini. Kita bisa bertanya begini, kalau begitu, dengan mengajukan permohonan seperti itu, apakah kita tengah menempatkan Allah itu sebagai sang produser yang selama ini menjerumuskan kita dalam pencobaan dan kesukaran? Karena jelas dikatakan, ya Tuhan, janganlah membawa kami dan bebaskan kami. Seolah-olah Tuhan tengah kita tuduh sebagai biang kerok yang membawa kita terperosok di situ. Ada seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, saudara. Seorang Jerman yang mengasihi Tuhan. Dia pernah mengatakan begini, konsekuensi dari kata perasmos yang memiliki double pengertian tadi menunjukkan sebenarnya dalam peristiwa ujian atau pencobaan itu ada 3 subjek utama yang terlibat di dalamnya. Subjek-subjek tersebut yang pertama adalah manusia itu sendiri, lalu iblis, dan juga ada Allah di dalamnya. Saudara dan saya jangan menuduh Tuhanlah yang menjadi biang kerok kita. Yakobus sendiri dengan gamblang mengatakan begini, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan dari sanalah dipikatnya dan maut. Seseorang lagi terperosok dengan dalam pinjol, jangan salahkan Tuhan.
lo yang berinisiatif dirinya loh. Betul nggak? Amin. Namun saudara, dalam banyak kasus kita melihat iblis itu sebenarnya juga mengambil kesempatan dan terus-menerus mencoba menggagalkan iman kita. Dia bisa menggunakan masalah atau apapun untuk mencobai dan membuat kita jatuh. Allah pun dalam berbagai kasus di Perjanjian Lama kita lihat juga kadangkala menguji iman para hamba-hambanya seperti Daud, Abraham untuk bertumbuh. Tapi saudara, apapun itu yang terjadi, meskipun itu merupakan produk kesalahan dari orang atau orang yang sedang merugikan dia, dan iblis mengambil kesempatan itu untuk mencoba menjatuhkan kita dalam godaan ini. Namun ingat, Tuhan tetap yang pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Ayub mengalami pencobaan oleh iblis, tetapi itu terjadi hanya karena Allah mengizinkan. Apa yang mau saya katakan di balik ini semuanya? Dalam semua peristiwa hidup kita, kita harus ingat baik-baik bahwa Allah lah yang memegang kontrol penuh dalam hidup kita. Allah itu berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Mungkin itu kesalahan yang kita lakukan. Mungkin iblis mengambil kesempatan itu untuk mencoba dan menjatuhkan kita. Namun Allah juga mau kita bertumbuh, teruji dan menang bersamanya. Amin. Di balik doa ini sebenarnya ada 2 poin penting yang mau kita ingat pagi hari ini. Dengan mengajarkan ya Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mau mengingatkan kita setiap hari agar kita dengan rendah hati menyatakan diri kita itu sebenarnya tidak sanggup melewati pencobaan. Jangan pernah menantang untuk dicobai. Amin. Septianus mengatakan bahwa dengan meminta dilepaskan dari pencobaan, kita sebenarnya diingatkan akan kelemahan kita. Jadi kata yang diajarkan Tuhan Yesus itu sebenarnya berbicara begini, jangan uji kami ya Tuhan, karena kami ini sebenarnya tanpamu akan gagal. Saudara, tidak ada dari kita ini yang superhero, amin. Kita ini sebenarnya adalah manusia yang rapuh. Peristiwa COVID di beberapa tahun yang lalu, bukti jelas manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang begitu rapuh dan terbatas. Orang berpikir dengan kemampuan, dengan jaminan ekonominya, dengan kekuatan finansial, dengan kecerdasannya, dengan berbagai apa yang dia mampu betul-betul survive. COVID mengajarkan kita, mungkin ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil di baliknya. Tapi kita ditunjukkan satu fakta yang tidak terbantahkan. Siapapun di antara kita itu rapuh. Kita bukan superhero. Kita juga bukan Superman. Tanpa Allah, kita akan gagal. Oleh karena itu, hendaknya setiap hari kita memohon, ya Tuhan, janganlah bawa aku itu ke dalam kesulitan yang buat aku. Di angle yang lain, saudara, kita sudah bisa belajar. Ketika kita memohon, ya Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Dan kalimat yang senada mengatakan lepaskan kami daripada yang jahat.
kita kembali ditunjukkan bahwa hanya Allah saja yang sebenarnya membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan dan satu-satunya penolong untuk melalui ujian hidup. Oleh sebab itu seseorang jangan bermegah atas dirinya. Apabila kita tidak menyerahkan hidup di dalam pimpinan Allah, itu berarti kita melepaskan diri dari pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita sebenarnya membuka diri untuk kehancuran hidup dalam diri kita. Ketika kita setiap pagi mengatakan, ya Tuhan lepaskan kami dari kesulitan, kita sedang mempercayakan hidup bahwa satu-satunya yang mampu membawa kita survive di tengah tekanan hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara, belakangan ini saya punya hobi meracik kopi. Ada yang suka ngopi enggak? Ya, saya baru pemula. Kopi itu, saya percaya bahwa kopi itu sebenarnya enggak pahit, saudara. Enggak pahit, saudara. Tanpa, yang jelas tanpa susu ya. Kopi yang kualitasnya bagus itu sebenarnya enggak pahit. Asal cara menyeduhnya itu tepat. Dan salah satu yang mempengaruhi rasa yang dihasilkan itu adalah suhu air yang digunakan. Kalau kita menyeduh, ya saudara pasti mungkin yang tukang ngopi lebih tahu dari saya. Kalau kita menyeduh kopi itu pada posisi ya 96 derajat atau 94. Flavor kopi itu akan muncul, kita bisa menikmati itu. Tetapi kalau kita menyeduh dengan posisi di atas 96 derajat, apalagi ada yang kadang begitu dipanaskan langsung dicor gitu, itu justru membuat kopi itu menjadi pahit. Karena kopi itu hangus oleh air tersebut. Namun kita juga jangan menggunakan suhu di bawah 80 atau 86. Kemarin saya dapat kopi itu saya seduh di posisi yang benar kok enggak keluar asamnya. Ya dianjurkan untuk menyeduh pada posisi 80, ya betul, asam. Dan jangan menyeduh pada posisi 65 derajat ke bawah. Karena yang terjadi adalah bakterinya enggak mati. Saudara, Allah tidak akan menggunakan suhu di atas 96 untuk menghanguskan hidup kita. Amin. Namun Tuhan jika tidak akan menggunakan temperatur yang begitu rendah sehingga kita tidak bertumbuh. Karena di dalam surat 1 Korintus kita bisa mendengar sebuah janji Tuhan. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak menggunakan suhu di atas 96 derajat. Janji Tuhan itu dalam bahasa saya, sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Itu bukan berarti kita dengan tegap mengatakan, wahai pencobaan datanglah. Bukan seperti itu. Tapi ada sebuah nasihat lama mengatakan begini, silang selisih jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Karena kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan satu dengan yang lain. Mari tetap setia bersama dengan Yesus.
Mari kita akan menyiapkan hati kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Sesungguhnya kita nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi ada masalah, kesulitan, hubungan rumah tangga yang mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan tertentu. Persaingan bisnis yang mungkin saudara hadapi. Namun percayalah, ketika kita memohon, ya Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan tidak akan tinggal diam dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita dan membawa kita keluar. Engkaulah perisaiku. Kita naikkan pujian ini sebagai sebuah deklarasi penyerahan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, haleluya. Haleluya. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun akan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini sebagai deklarasi penyerahan kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita orang yang sebenarnya begitu lemah dalam hidup? Hanya Allah menolong kita. Haleluya. Bukan berdiri. Saya mau nanti Bapak Gembala dan berdoa. Kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan rahasia, firman Tuhan sudah dibukakan. Bahwa doa Yesus yang Yesus ajarkan bukanlah doa yang meminta atau mengajar kita untuk bahwa kalau ada pencobaan atau ujian itu karena Tuhan yang kemudian memberikan. Tetapi doa itu mengajarkan, firman Tuhan tadi telah disampaikan bahwa adalah sebuah kesadaran bahwa kita minta Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan melepaskan dari yang jahat. Karena sesungguhnya kita itu lemah,
Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Dan kalau hari ini saudara masih bisa berdiri menghadapi ujian dan pencobaan, ketahuilah bukan karena kekuatanmu. Ketahuilah bukan oleh karena berapa murni motivasimu, tetapi sesungguhnya karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Karena Tuhan membawa kita kepada satu rencana untuk kita semakin serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara harus fokus kepada itu. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan karakter, keberhasilan kedewasaan di dalam Tuhan. Karena bisa jadi kesuksesan juga bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Sebagaimana penderitaan membuat kita mengutuki Tuhan, demikian juga kesuksesan membuat kita memuja kenyamanan dan melupakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat dan pegang kendali. Mari kita kembali kepada titik keseimbangan, di mana saudara menyadari kalau hari ini masih bisa bekerja, melakukan segala usaha, bahkan melakukan hobi-hobi kita, ketahuilah di sana Tuhan sedang mengizinkan kita, entah kita dicobai atau sedang diuji. Adakah di antara kita yang pagi hari ini sedang merasakan adanya ujian-ujian, baik di dalam pekerjaan, melalui pekerjaan, atau melalui hubungan-hubungan, atau melalui keluarga, atau melalui apa yang kita sedang gumuli. Adanya perbedaan antara apa yang kita inginkan dan yang terjadi dengan kenyataan hari ini, sehingga di dalam diri kita bergumul, ada ketidakpuasan, ada keluhan. Saudaraku, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menyatakan firman Tuhan kepada saudara dan saya. Dia melihat setiap kita, terbuka, transparan. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dan pada pagi hari ini mari kita meresponi firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang merasa, Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan ini akan mendatangkan keberhasilan. Tetapi seperti mencapai ke titik itu Tuhan, ada banyak hambatan. Ada banyak tantangan Tuhan. Tuhan, saya perlu Engkau, saya perlu Engkau Tuhan. Mungkin juga bagi saudara-saudara sebagai pasangan, istri-istri, yang kau juga memperhatikan suami-suamimu. Engkau melihat pergumulan suamimu, mungkin dia tidak mengatakan, menceritakan semuanya kepadamu. Tetapi perasaanmu memberitahu sesuatu, bahwa sebenarnya pasanganmu sedang bergumul. Engkau harus berdiri di hadapan Tuhan, meminta Tuhan campur tangan untuk pasanganmu. Atau sebaliknya saudara-saudara yang sebagai pribadi lepas pribadi, mari kita datang semakin mencari Tuhan, supaya saudara dan saya termasuk pada bilangan orang-orang yang teruji. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang diuji seperti emas yang dipanaskan 7 kali. Kiranya demikianlah saudara dan saya didapati Tuhan kemurnian dan iman yang sungguh-sungguh. Mari saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin beberapa waktu ini sedang ada di dalam situasi-situasi pencobaan dan ujian, saudara-saudara boleh meminta Tuhan menolong saudara-saudara, mengangkat tangan. Mungkin dengan kesehatan, saudara sedang diuji, sedang dicobai itu. Saudara-saudara, mungkin dengan orang tua, dengan apapun. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Dan kita nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan hati dan iman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus, katakan karena Yesus menopang. Kau kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku katakan bersama-sama, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan. Amin. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Karena Yesus yang menopang, karena Yesus sumber kekuatan, karena Yesus yang memberikan penghiburan. Biar setiap umat-Mu mengalami Engkau, Yesus. Yesus yang hidup, Roh Kudus yang menghiburkan. Amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang mau menghampiri Tuhan dan membutuhkan dukungan doa, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di atas dadamu sebagai kesediaan Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanku terbatas Tuhan. Aku perlu Engkau, aku perlu uluran tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengamat-amati dari surga yang tinggi kepada kami manusia yang di bumi. Tetapi juga Engkau adalah Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Allah yang dekat, Allah yang bisa merasakan getaran hati kami dan mengerti setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Apabila ada di antara kami yang sedang merasa ada di dalam satu ujian-ujian kehidupan, Tuhan, kadang-kadang itu tak terkatakan, tetapi Roh Kudus, firman-Mu mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menolong kami untuk menyampaikan doa-doa, keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Karena begitu kompleks, karena begitu rahasia, karena begitu menyangkut kerentanan kami, menyangkut sesuatu yang kami rasa bahwa kami belum siap terbuka kepada siapapun juga. Tetapi Engkau Allah yang tahu. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau menjamah setiap saudara kami yang mengangkat tangan
Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap bertahan di tengah-tengah badai kehidupan, untuk tetap bertahan di dalam sikap-sikap hati yang benar. Kadang-kadang kami mau toleransi ketika daging kami berteriak cukup. Ini terlalu tidak adil, terlalu sakit. Tetapi roh berkata, engkau harus tetap sabar. Engkau harus tetap berpaling kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan rohmu untuk percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Akhirnya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Dan memberkati hamba-Mu Pak Tony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangganya. Berkati Ibu Kristina. Berkati kerinduan mereka. Dan berkati masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Melalui Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya persilakan Hendri sampaikan pengumuman. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Tony, sangat memberkati sekali, dan untuk para kru ya yang sudah berlatih dan melayani, dan para jemaat yang setia ya, bersyukur teman-teman bisa tetap setia ya di tengah kesibukan. Ya, gereja ini kan seperti sekolah ya, kalau kita yang punya anak ini kan berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di masa depan. Nah, kita ini kan bersekolah untuk masa kekal kita, jadi harus lebih tidak boleh banyak absen. Ya, seperti kalau di sekolah kan banyak ya, kalau menjelang liburan banyak absen tuh teman-teman anak saya. Ya, terima kasih teman-teman atas kesetiaannya sekali lagi. Dan sebelumnya kita akan sekali lagi berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan sekali lagi kepala kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, atas karunia-Mu, atas seluruh hidup kami, seluruh berkat, seluruh ajaran, didikan, atau mungkin penghiburan, semuanya itu Tuhan yang dari Engkau Tuhan, kami syukuri itu semua. Dan hari ini Tuhan, sekarang ini kami akan memberikan persembahan untuk sebagai rasa syukur kami. Biarlah Engkau murnikan hati kami Roh Kudus dalam memberikan persembahan ini, dan biarlah Engkau layakkan pula persembahan ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya teman-teman bisa langsung memberikan persembahan ya, secara online boleh supaya praktis. Sambil saya bacakan ayat renungannya di Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 dan 11. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai suatu hajaran dari seorang bapak. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain ini, berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. Kiranya firman ini juga membantu kita merenungkan isi khotbah hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan berpuluhan semuanya ya, untuk mendukung tetapnya gereja kita. Kita semua bersyukur pada Tuhan yang memberikan hati yang memberi kepada kita. Dan kita juga bersyukur untuk kalau ada yang baru hadir ya di hari ini, kami bersyukur gereja SAF sekiranya bisa menjadi rumah rohani bagi teman-teman semua yang baru hadir. Dan sedikit pengumuman juga, jadi minggu depan ini kan kita ada retreat teman-teman ya, sebenarnya family trip ya, 1 malam, jadi Sabtu Minggu gitu, 5-6 Oktober. Jadi kebaktian kita ya di tempat retreat itu sebenarnya. Jadi untuk minggu depan, di hari Minggu, itu kita fokus kebaktiannya di tempat retreat itu ya, di Sabtu Minggu itu ya. Jadi itu untuk pengumuman aja supaya tidak sampai keliru gitu ya, salah tempat gitu ya. Lalu berikutnya di hari Selasa yang more itu krunya teman-teman retreat ya, kru retreat atau kru family trip kita itu
tolong available semua ya, supaya kita mau meeting lagi untuk terakhir kali sebelum retreat berangkat. Dan lalu yang di Kamis KTB itu diliburkan, supaya kita kalau mau siap-siap peralatan apapun itu kita fokus di retreat aja. Dan Selasa itu meetingnya terakhir ya. Itu aja teman-teman ya. Nanti semoga semuanya di sini sudah daftar semua, semoga. Kalau belum ya mungkin boleh kontak kita juga ya kalau tertarik. Kalau ada yang belum ya kita bisa tanyakan tempatnya. Kita bisa coba konfirmasi lagi 100 supaya 100% gitu ya. Teman-teman bisa ikut. Sebenarnya sudah ditutup tanggal 26 sih. Tapi ya mungkin aja kalau teman-teman tertarik ikut ya. Aku sudah follow up sampai tanggal 26 sih sebenarnya teman-teman kemarin. Oke, anyway, terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Hendri buat pengumumannya. Puji Tuhan saudara-saudara, bulan Oktober ini ada di antara keluarga SAF yang akan punya gawe ya. Kalau ketemu dia, saudara, dia sekarang banyak senyum. Siapa dia? Tunggu saja tanggal mainnya. Dan saudara-saudara, di belakang saya diberikan informasi bahwa ada makanan yang disediakan. Terima kasih buat saudara Kevin Suteja, Bapak Kevin ya, sudah Bapak ini ya yang menyediakan berkat untuk kita bisa fellowship bersama sebagai ucapan syukur dari pertambahan umurnya ya. Kiranya Tuhan memberkati ya. Dan saudara-saudara, seperti yang disampaikan bahwa minggu depan ibadah akan dipindahkan di Sanaya Resort. Bagi saudara-saudara mungkin tertarik mau bergabung jauh-jauh di sana, Pak, saya mau datang ke sana. Wah, ya bolehlah saudara-saudara. Dan kita doakan saudara-saudara seperti yang disampaikan, selesai ibadah ini kita akan panitia retreat meeting sebentar supaya ada hal-hal yang mungkin kita mau pastikan karena mungkin berhubungan dengan waktu ya. Artinya waktu itu kita harus konfirmasi paling lambat hari ini gitu ya. Nah, tetapi hari Selasa kita pakai untuk berdoa, dan apabila ada hal-hal yang masih perlu dibahas, nanti hari Selasa malam jam 7:30 kita bisa sekaligus berdoa karena kita percaya bahwa sempurna rencananya kita tanpa campur tangan Tuhan, maka itu semua akan menjadi hanyalah sebuah kegiatan sosial saja. Kita perlu Tuhan, kita perlu andalkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jadi please datang, bukan hanya untuk panitia, tapi bagi saudara yang juga ingin terlibat berdoa bersama-sama, please. Puji Tuhan, minggu lalu ada 10 yang berdoa, ya ada 10 yang berdoa, ada yang online, ada yang onsite. Saya senang sekali untuk saudara-saudara kita jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang suka berdoa. Amin, saudara-saudara, amin ya. Dan puji Tuhan, senang sekali untuk beberapa di antara saudara-saudara, wajah-wajah yang saya sudah merindukan untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Puji Tuhan, welcome juga. Saya menyambut rekan dari Remon ya. Billy ya tadi namanya Billy ya. Welcome Billy ya, senang bisa bersama-sama. Dan saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Tadi malam saya mengunjungi rekan hamba Tuhan yang karena mengalami gagal ginjal sehingga setiap minggu harus cuci darah 2 kali, Selasa dan Jumat. Jadi waktu saya kunjungi beliau baru selesai pelayanan kaum pria kemarin dan masih melayani dan menggembalakan gereja yang ada di Manokwari. Jadi saya kunjungi untuk memberikan kekuatan, support kepada hamba Tuhan ini saudara-saudara. Ngobrol-ngobrol saudara-saudara. Sudah saya lupa tepatnya berapa tahun, itu sudah tidak bisa kencing saudara-saudara. Ya, karena gagal ginjal ya. Tapi saya masih melihat setia
melayani Tuhan. Saya tanya, pakai apa melayani jemaat di Manokwari? Istrinya ada di Manokwari. Pakai Google Meet gitu. Dan dia tetap setia. Saudara-saudara kita yang sehat harusnya lebih antusias kepada Tuhan. Waktu saya dengar, kayaknya lebih dari 2 tahun gak bisa kencing, saudara. Jadi tiap kali cuci darah, dia mengatakan, aduh Pak, rasanya tubuh itu enteng. Waduh. Waktu tadi pagi saya berdoa, menggunakan Mazmur pasal 25 sebagai doa saya. Oh Tuhan, kalau saya masih sehat, saya mau mengucap syukur dengan tubuh ini. Demikian juga jemaat Tuhan. Mari pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan saudara-saudara, di dalam rumah tangga kita, dan di dalam semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara-saudara. Tetap sehat ya. Coba lihat kiri kanan. Kalau masih bisa sehat itu kita senang ya saudara-saudara. Senang ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Hari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk David berdoa. Saya khusus berdoa untuk beberapa hamba Tuhan yang sakit ya. Mungkin kita tidak kenal, tetapi saya mengajak jemaat Tuhan untuk mendoakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sakit. Seperti yang tadi saya kunjungi kemarin. Beliau tinggal di Graha Family dekat ya. Ada hamba Tuhan yang juga saya kenal di Purwokerto. Ini sungguh-sungguh kasihan saudara-saudara. Istrinya kena tumor otak. Waktu dioperasi, sementara menunggu proses pemulihan operasi, sang suami terserang stroke. Jadi suami istri, suaminya terbaring sakit stroke dan istrinya di sini ada bekas operasi. Waduh, hati saya waktu melihat itu. Sebelum suami terserang stroke, mungkin 2 minggu sebelumnya, dia WA saya, Pak Agus, saya ingin nyumbang ke Sati. Dia sumbang berkat, memberkati Sati. Sekian begitu, saudara-saudara saya, wow, senang sekali. 2 minggu berikutnya, saya mendengar dia terserang stroke. Mari kita doakan hamba-hamba Tuhan yang mereka berjuang dengan kesehatan mereka. Saya minta tolong David bisa berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau. Haleluya. Untuk anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami dengan tubuh yang sehat Tuhan. Amin. Kami datang beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bapak, hari ini Tuhan kami khusus berdoa untuk mungkin yang hamba-Mu tidak tahu secara terperinci Tuhan, tapi untuk pendeta-pendeta, untuk hamba Tuhan yang mungkin di luar sana sedang sakit Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi Tuhan. Amin. Amin. Dalam setiap masalah yang ada Tuhan, penyakit yang ada Tuhan, Kau yang bekerja Tuhan. Haleluya. Kau pakai Tuhan orang-orang di sekitarnya mungkin Tuhan, Amin. keluarganya, siapapun Tuhan yang berada di sekitarnya Tuhan, untuk selalu Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan-Mu saja Bapak. Haleluya. Kiranya Kau yang memberikan kesehatan, tubuh yang fit, Amin. dan juga Tuhan untuk kami yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam setiap ujian Tuhan, setiap ujian yang telah kami sampai hari ini Tuhan ada untuk kami Tuhan, yang telah Engkau izinkan Bapa. Kiranya Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau. Amin. Kami tetap bekerja bersama Engkau Tuhan, Amin. melakukan firman-Mu, Amin. menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang pakai Tuhan setiap hidup kami. Haleluya. Juga sekalipun Tuhan mungkin hidup kami ini Tuhan sedang baik-baik saja Tuhan, ajarkan kami tetap rendah hati Tuhan, Amin. tetap Amin. setia bersama Engkau. Amin. Kiranya Tuhan kami mau Tuhan hidup bersama-Mu Tuhan. Amin. Dan juga dalam setiap ujian kiranya kami juga semakin hari Tuhan semakin dibentuk Bapa. Haleluya. Engkau yang memproses kami Tuhan supaya hari demi hari menjadi lebih baik, Haleluya. lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan hidup kami ini Tuhan, dimanapun kami berada, pakai kami Tuhan. Amin. Kami
kami menjadi berkat buat Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hubungan suami istri, bahkan diberkatilah engkau sebagai seorang pelajar mahasiswa. Diberkatilah engkau yang berusaha, yang bekerja, membanting tulang untuk menyediakan berkat bagi dirimu sendiri dan bagi masa depanmu, bagi keluargamu. Dan percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan bersama dengan engkau memikul beban, engkau belajar memperoleh kelegaan. Bagi engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, karena Dialah yang menjadi sumber kelepasan dan kelegaan. Diberkatilah masa depanmu dan bahkan diberkatilah setiap engkau yang memberikan persembahan, memberikan persepuluhan kepada rumah Tuhan dan pekerjaannya, sebab sungguh sangat dibutuhkan orang-orang yang bermurah hati melihat dunia ini sebagai ladang untuk bisa gereja Tuhan menjadi berkat dan berdampak. Diberkatilah setiap engkau dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin. Jadikan aku, oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday semuanya.